Pada pagi hari ini saya berada di kota Madinatul Munawwarah, dan bapak-bapak dan ibu-ibu silakan dilihat di belakang saya ini ada masjid yang dinamakan Masjid Al-Ghamamah. Sedikit kita akan berbicara tentang sejarah masjid ini. Sebelum terbangun ini masjid, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, bersihkan diri, sucikan hati, menghadap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para penonton channel Tahir Al-Aksi Official, semoga insyaallah dalam keadaan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya berada di kota Madinatul Munawwarah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan melihat di belakang saya. Ini ada satu masjid namanya Masjid Al-Ghamamah. Masjid ini tentunya tidak sekedar berdiri, melainkan punya sejarah yang sangat besar, punya sejarah yang sangat luar biasa dalam agama kita, tentunya agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, sedikit kita akan berbicara tentang sejarah munculnya masjid ini. Dalam sejarah disampaikan bahwa sebelum dibangun Masjid Al-Ghamamah ini, di lokasi ini sesungguhnya adalah merupakan tanah yang lapang. Tanah yang lapang. Sehingga menurut riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha di tanah lapang itu adalah di lokasi ini. Makanya kenapa ada sholat Idul Fitri di lapangan, sholat Idul Adha di lapangan di tempat terbuka, bermula dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang ini. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah yang kedua mengatakan bahwa di tempat inilah Rasulullah pernah melaksanakan salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Salat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk didatangkan hujan. Ya. Untuk didatangkan hujan. Kenapa? Karena waktu dalam keadaan kekeringan, panas, tidak pernah datang hujan. Sehingga Rasulullah memanggil seluruh para sahabatnya untuk melaksanakan salat istisqa di sini. Dan setelah melakukan salat istisqa, maka Rasulullah kemudian menyampaikan khutbah. Dan khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah merupakan khutbah yang sangat panjang. Sehingga pada saat itu ada sahabat yang mengeluh, kenapa Rasulullah SAW menyampaikan khutbah begitu panjang, sementara saat ini dalam keadaan cuaca begitu panas, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Allah mendatangkan awan. Awan Allah datangkan kemudian menutup kepala
di atas kepala para sahabat dan juga Rasulullah SAW, sehingga yang tadinya cuacanya panas datang awan, sehingga pada saat itu dalam keadaan sejuk karena datang awan, dan awan inilah yang mendatangkan. Ketika Rasulullah SAW telah melakukan sholat istisqa, Allah menerima doa Rasulullah SAW, sehingga Allah mendatangkan awan yang juga mendatangkan hujan. Sehingga dari sejarah inilah kemudian terbangunlah masjid yang bernama Masjid Al-Ghamamah. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, masjid ini sangat dekat sekali dengan Masjid Nabawi Madinah, sehingga masjid ini kadang terbuka, kadang tidak, kadang dipakai sholat, kadang tidak. Tetapi sekalipun demikian, tentunya kita sebagai muslim mengetahui bahwa masjid ini tidak hanya terbangun begitu saja, melainkan masjid ini terbangun karena punya sejarah besar dalam agama kita, adalah agama Islam. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, semoga insyaallah yang melihat video ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke sini melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji, dan bisa berkunjung ke tempat ini di Masjid Al-Ghamamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana ziyaratal haramain wal Madinah bi barakatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.